Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam sejahtera, berkah dan nikmat-Mu senantiasa mencurahkan kepada kekasih-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bersambung kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, dan seluruh sahabatnya, dan mudah-mudahan bersambung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, tidakkah kita berpikir dan tidakkah kita takut pada hari di mana kita akan berdebat dengan diri kita sendiri? Tidak ada satu manusia pun yang menolong kita. Tidak ada satu manusia pun yang mau bersaksi untuk kita. Dan tidak ada yang menyelamatkan kita dari sekian orang kecuali kita sendiri dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi saksi adalah anggota badan kita sendiri. Yang menyelamatkan kita adalah amalan soleh kita sendiri. Dan yang menjadikan kita ini saksi adalah atas apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia dengan fasilitas yang Allah berikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Yasin yang biasa dibacakan oleh kaum Nahdiyin setiap malam Jumat. Dalam Quran surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan mereka kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksilah kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Maka dari itu, tidakkah kita takut akan hal itu? Ketika didatangkan pada hari kiamat seorang pendosa, apakah kamu berbuat dosa ini tidak ada seorang saksi, seorang rasul? Mereka mengatakan, aku tidak mau seorang saksi dari kalangan rasul ataupun nabi. Ketika pada waktu itu, padahal kalau Allah tidak mendatangkan saksi pun sudah mengetahui, karena Allah adalah sebaik-baik saksi. Tetapi karena orang para pendosa ini inginnya saksinya adalah dirinya sendiri, maka pada hari itu ditutuplah mulutnya. Berkatalah tangan dan kaki mereka, telinganya, matanya terhadap apa yang mereka kerjakan. Apakah mungkin seorang guru didatangi di sekolah-sekolah hanya untuk bermain-main saja? Tidak. Apakah mungkin seorang profesor didatangkan di kampus-kampus tertentu hanya untuk bermain-main saja? Tentu tidak. Apakah mungkin seorang rasul diutus hanya untuk bermain-main saja? Juga tidak. Semua itu ada tujuannya, dan semua itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Allah menghendaki pertanggungjawaban selama kita hidup. Allah berfirman di ayat yang lain dalam Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 pada ayat 36. Ayat sabul insanu
ayyusraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dirinya dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya, tafsir Jalalain yang sering dikaji di banyak pesantren di Indonesia, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah apakah kita sebagai manusia menduga, mengira-ngira bahwa kita ini dibiarkan saja oleh Allah tanpa beban-beban syariat? Maka janganlah menduga seperti itu. Oleh karena itu, kita hidup ini bukanlah sesuatu yang bebas. Memang manusia bersifat free will, bebas dalam berkehendak, tetapi kita ingat ada pencipta yang memberikan hukum, aturan sehingga kita tidak semena-mena dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang yang setelah tertutup mata hatinya, dia ketika beban-beban syariat dibebankan kepada umat manusia, ada yang sebagian menerima, ada yang sebagian menerima, tetapi setengahnya mereka lalai, setengahnya mereka berdusta, bahkan ada yang menolak secara mentah-mentah. Maka dari itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan kalimat apakah manusia mengira bahwa dirinya dibiarkan begitu saja, maknanya adalah apakah mereka mengira nanti mereka tidak akan dibangkitkan di akhirat kelak. Makanya banyak orang yang gagal melakukan ujian akhirat dibandingkan dengan ujian duniawi. Kenapa? Karena di masalah akhirat, karena hari ini mungkin sampai akhir zaman, zamannya adalah zaman sains dan teknologi, di mana semua diukur melalui ilmiah. Al-Quran menurut survei baik muslim maupun non-muslim telah mengatakan 80% benar, dan 20%-nya masih samar atau ambigu. Tetapi dalam kaidah atau teori matematika, kalau 80% itu benar akan sesuatu, maka yang 20% itu juga dianggap benar, sehingga benarlah 100%. Belum lagi sabda Rasulullah yang telah terbukti secara ilmiah. Mungkin untuk urusan-urusan akhirat yang sifatnya adalah gaib, yang sifatnya adalah rahasia, mungkin karena belum ada manusia yang mengungkapkannya, dan kemungkinan akan bisa diungkapkan, dikiaskan atau dianalogikakan. Contoh sederhana, jika kita berpikir bahwa perbuatan mencuri itu adalah dosa, kita tahu dari mana itu adalah dosa. Seandainya Anda adalah seorang perampok mafia yang sangat besar, Anda ini sulit untuk ditahan, sulit untuk diburu. Kenapa? Karena aturan hukum sudah ada di saku Anda. Kepolisian, penegak hukum sudah ada di saku Anda. Lalu kita lihat orang-orang muslim yang dibantai di Rohingya, di Palestina, berapa puluh juta jumlahnya. Dan contoh yang sangat eksplisit adalah ketika pemimpin Nazi Adolf Hitler yang membunuh 6 juta orang Yahudi. Kalau di akhirat ini dia dibiarkan begitu saja, berarti Tuhan itu tidak adil. Maka dari itu 6 juta ini, kalaupun Hitler dibunuh, masih tersisa 5.999 orang. Maka inilah tidak adil. Oleh karena itu, Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Maka penegakan keadilan nanti akan ada di akhirat kelak. Inilah yang harus diyakini oleh manusia, terutama bagi kita yang merasa muslim dan beriman.
Saudaraku rahimakumullah, gejala ini dialami oleh dua golongan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua pada ayat ke-6, 7, 8, 9, 12 dan seterusnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, dalam bahasa terjemahan sebetulnya orang yang menutup diri. Cuman bahasa Al-Quran sudah umum dalam tafsiran Kementerian Agama adalah wahai orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir atau menutup diri. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi mereka sama saja engkau Muhammad beri peringatan mereka ataupun tidak engkau beri peringatan terhadap mereka, mereka tetap sama, tidak mau beriman. Kenapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun azim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah telah mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan Allah menutup mata mereka. Bisyawatu wa lahum adzabun azim, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kemudian dua golongan berikutnya, yang kedua, wa minan nasi may yaqulu, ada sebagian manusia mereka berkata amanna billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka ini menipu Allah dan juga menipu orang yang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yaskurun, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Jadi golongan yang kedua ini sudah jelas, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yaskurun, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Walahum adzabun alim, mereka mendapat azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena mereka sudah berdusta, padahal mereka mengetahui ini benar, ini salah, tetapi mereka tidak mau mengakui itu kebenaran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, qalu, mereka berkata innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yaskurun, ingatlah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tetapi tidak pernah sadar. Mereka yang membuat perpecahan di masyarakat tetapi mereka tidak pernah sadar. Maka Sayyidina Ali, ada orang yang sebetulnya sakit tapi mereka nggak sadar bahwa dirinya adalah sakit. Wa idza qila lahum aminu kama amanun nas, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, qalu anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman. Ala innahum humus sufa'u walakin la ya'lamun, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan di luar mereka tidak berakal, tidak logis,
padahal sesungguhnya mereka yang tidak berakal. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, kata Imam Mujahid, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat sabul insan ayat selaka sudah, apakah manusia menduga dirinya dibiarkan begitu saja? Maksudnya adalah tanpa dikenakan perintah dan larangan. Nah, inilah yang kita alami masyarakat. Terkadang mereka ingin beramal praktis, ingin beramal yang mudah, padahal untuk melakukan perintah dan larangan, melakukan syariat-syariat Allah membutuhkan tenaga, pikiran, dan mungkin juga harta dan biaya. Oleh karena itu, kita satupun yang sudah terlontar dalam ucapan kita lihat semuanya bernilai pertanggungjawaban di akhirat. Ucapan yang kita sudah keluarkan tidak akan bisa ditarik kembali. Satu kata mewakili beberapa huruf, beberapa huruf mewakili beberapa kalimat, beberapa kalimat mewakili beberapa pembicaraan, dan pembicaraan kita, apalagi pembicaraan yang dusta dan pembicaraan yang namimah, pemecah belah umat. Oleh karena itu, salah satu karomah seorang manusia diantaranya adalah mereka kalau bisa menghargai dan benar-benar mereka menghargai orang lain, maka itulah sesungguhnya mendapatkan karomah. Karena ilmu menghargai orang lain itu sangatlah sulit. Mudah-mudahan bermanfaat khusus pribadi dan umumnya kepada saudaraku rahimahumullah dan Anda sebagai generasi yang muda. Hati-hatilah dalam bertindak, bertutur kata, dan berbuat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, jangan lupa share, like, and subscribe, dan tekan tombol lonceng demi kebaikan dakwah bersama di channel YouTube Dakwah